Oke, baik teman-teman, jumpa kembali dengan saya Benyamin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mencoba merespon pertanyaan dari teman kita tentang bagaimana untuk meningkatkan partisipasi anggota. Nah, partisipasi anggota dalam koperasi itu sebagai urat nadi dari jalannya organisasi koperasi. Tanpa partisipasi anggota koperasi, maka sebetulnya koperasi telah kehilangan jati dirinya. Untuk meningkatkan partisipasi anggota, tentu kita harus lebih dahulu mengenal apa saja partisipasi anggota di dalam koperasi itu. Bahwa anggota dalam koperasi itu dikenal identitas ganda ya, identitas ganda, di mana anggota sebagai pemilik dan anggota sebagai pengguna jasa koperasi. Jadi di sini bahwa anggota itu mempunyai dua kedudukan ya, sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasinya. Ini yang membedakan dengan badan usaha yang lain. Dalam badan usaha lain, pemilik belum tentu dia akan menggunakan layanan yang diberikan oleh perusahaan yang didirikannya. Tetapi dalam koperasi, anggota sebagai pemilik atau sebagai pendiri dari koperasi, dia membangun secara khusus layanan yang akan dilakukan koperasi itu adalah untuk melayani kebutuhan anggotanya. Anggota ya, kebutuhan anggota. Sehingga jasa usaha yang diberikan oleh koperasi itu harus ada kaitannya dengan kebutuhan anggota. Nah, oleh karena itu, maka partisipasi dalam koperasi itu kita bisa kelompokkan. Partisipasi dalam koperasi itu bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu partisipasi anggota sebagai pemilik ya, dan partisipasi anggota sebagai pengguna. Dalam hal anggota sebagai pemilik, maka bentuk partisipasi anggota yang bisa diwujudkan yaitu yang pertama itu adalah bagaimana anggota aktif untuk mengambil keputusan. Ini yang pertama ya. Karena ketika akan mendirikan koperasi pun kan kita harus mengambil keputusan apakah kita mau bergabung dengan koperasi atau tidak. Lalu bagaimana jenis usaha yang akan dilakukan oleh koperasi, dan hal-hal lain yang memang diperlukan keputusan secara bersama-sama. Sehingga anggota itu harus aktif di dalam mengambil keputusan. Dalam prakteknya nanti ini biasanya diwujudkan di dalam pelaksanaan rapat anggota ya, rapat anggota. Baik rapat anggota tahunan atau RAT, atau rapat anggota khusus, rapat anggota RAK ya, rapat anggota khusus. Untuk ini nanti kita akan jelaskan secara terpisah ya. Dan yang selanjutnya adalah keaktifan atau partisipasi anggota di dalam memodali koperasinya. Memodali koperasi ya. Kita ketahui bersama bahwa untuk menjalankan usaha ini tentu kita memerlukan modal ya untuk menjalankannya. Nah, bagaimana anggota mau memodali koperasi atau tidak? Bagaimana anggota mekanisme untuk memodalinya? Yang di Indonesia mungkin dikenal dengan simpanan pokok dan simpanan wajib ya. Simpanan pokok dan simpanan wajib. Memang di koperasi itu dia bukan merupakan badan usaha yang padat modal ya. Tetapi modal dalam koperasi juga tidak bisa kita abaikan. Ini perlu ya. Bahkan misalkan untuk pendirian koperasi itu kita sudah memerlukan modal untuk anggaran pembentukan permohonan akte pendirian ya, akte pendirian dan lain halnya. Sehingga partisipasi anggota untuk turut memodali koperasi ini juga sangat penting. Lalu yang selanjutnya adalah
partisipasi anggota dalam melakukan pengawasan. Pengawasan ini dalam hal tentu nanti bagaimana anggota harus mengawasi jalannya usaha yang dilakukan oleh koperasi. Dalam hal ini maka pengawasan itu biasanya diwujudkan melalui misalkan mempertanyakan atau bertanya tentang bagaimana perkembangan koperasi di rapat anggota tahunan. Nah, yang lebih penting lagi adalah bagaimana anggota itu yang dalam hal ini mungkin nanti diwakili oleh pengurus harus bisa menciptakan sebuah sistem sehingga memudahkan untuk kontrol ya, untuk pengawasan. Nah, ini yang penting kan gitu. Jadi proses pengawasan ini juga sangat penting di dalam koperasi. Apakah anggota aktif atau tidak dalam melakukan pengawasan. Karena nanti juga pada saat misalkan pengurus menjalankan kegiatan usahanya kan siapa yang mengawasi kalau bukan anggota. Gitu. Walaupun mungkin ada pengawas ya, tapi anggota itu juga harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Dan yang keempat adalah partisipasi anggota dalam menanggung risiko. Kita ketahui bahwa dalam menjalankan usaha itu kan pasti tidak terlepas dari risiko usahanya. Nah, ini apakah anggota siap atau tidak untuk menanggung risiko? Nah, jadi ada 4 ya partisipasi anggota sebagai pemilik. Mengambil keputusan, memodali koperasi, melakukan pengawasan, dan menanggung risiko. Dari keempat ini, tentu kita harus cermati ya, poin mana yang menjadi kelemahan di koperasi. Apakah dalam hal pengambilan keputusannya, atau dalam hal memodali koperasinya, atau dalam hal anggota mengawasi koperasinya, atau dalam hal anggota menanggung risiko. Dan yang kelima adalah sebagai pengguna jasa koperasi. Dia harus memanfaatkan layanan jasa koperasi. Nah, ini kita harus nilai juga seberapa besar pelayanan yang diberikan oleh koperasi ya, oleh koperasi ini dimanfaatkan oleh anggota kan itu. Ini sebagai pengurus kita harus punya alat ukurnya untuk mengukur partisipasi anggota. Sebenarnya alat ukurnya gampang, misalkan dari total pendapatan atau penjualan ya, pendapatan itu berapa persen untuk anggota, berapa persen untuk non anggota. Ini menjadi salah satu alat ukur ya. Nah, sehingga untuk bisa meningkatkan partisipasi anggota ini, kita harus identifikasi dulu mana yang menjadi titik lemah di koperasi Bapak Ibu semua. Dari sisi mana yang paling lemah. Gitu kan, apakah dari sisi partisipasi anggota sebagai pemilik atau dari sisi anggota sebagai pengguna. Dengan melalui pendekatan ini, maka kita akan mudah untuk mencari solusi atau tips bagaimana meningkatkan partisipasi anggotanya. Karena kita sudah membreakdown dulu atau sudah merinci dulu, sebetulnya posisi yang lemah itu di mana? Di dalam pengambilan keputusan kah? Atau di dalam memodali koperasinya kah? Atau dalam hal pengawasannya? Atau dalam hal menanggung risiko? Atau dalam hal partisipasi anggota dalam memanfaatkan koperasi. Atau mungkin semuanya lemah kan gitu ya. Ini partisipasi anggota hampir tidak aktif kan misalkan itu. Nah, maka sebetulnya ketika anggota tidak aktif berpartisipasi, maka ini perusahaan koperasi ini sebetulnya tidak beda dengan perusahaan non koperasi ya. Jadi dia hanya namanya saja sebagai koperasi, tapi pada hakikatnya dia adalah sebagai perusahaan non koperasi karena menjalankan bisnisnya atau dia sudah kehilangan jati dirinya di mana anggota tidak mau berpartisipasi. Jadi dalam hal partisipasi anggota itu, kenapa ini lemah kan gitu? Kenapa anggota tidak mau berpartisipasi? Maka berdasarkan pengamatan yang
saya lakukan atau berdasarkan pengamatan saya di lapangan dan juga yang dipraktekkan, ini sebetulnya anggota sendiri belum memahami tupoksinya, tugas dan fungsi sebagai anggota. Yang tadi ya, sebagai pemilik fungsinya apa, sebagai pengguna jasa sebagai apa. Lalu anggota juga tidak memahami harus menjalankan partisipasinya. Nah, untuk menyelesaikan ini tentu bisa dilakukan dengan kita melakukan yang namanya pendidikan anggota. Ya. Makanya pendidikan anggota ini adalah sebagai salah satu prinsip koperasi. Karena untuk menjalankan koperasi itu tidak bisa serta-merta ya. Anggota pada koperasi yang baik, maka anggotanya sudah terdidik. Dia sudah memahami apa tupoksi dia sebagai anggota. Sehingga dia bisa menjalankan tugas dan pokoknya ya, baik sebagai pemilik maupun sebagai pengguna. Nah, yang kedua, tipsnya adalah setelah kita melakukan pendidikan anggota, tentu kita sebagai pengurus, kan, maka kita harus bisa menyelenggarakan kegiatan usaha yang transparan dan akuntabel. Ini tips yang keduanya ya. Jadi bagaimana koperasi itu harus bisa menjalankan usaha secara transparan dan akuntabel. Untuk bisa menjalankan kegiatan usaha secara transparan dan akuntabel, maka kita memerlukan yang namanya sistem manajemen atau mungkin sistem pelaporan. Jadi harus kita bangun pelaporan ya, lalu ada sistem keuangan, dan lain sebagainya. Jadi ini harus dibangun mekanismenya, gitu kan, sistemnya, atau mekanismenya. Mekanismenya atau sistem ini harus kita bangun, sehingga nanti dalam pelaksanaan kegiatan usahanya bisa diwujudkan transparan dan akuntabel. Nah, dari transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan, maka nanti ini akan menciptakan trust, ya. Trust atau kepercayaan dari anggota. Atas kepercayaan ini, maka nanti ini akan mendorong anggota untuk bisa berpartisipasi. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah kita juga harus mengetahui bagaimana motif dari anggota ketika bergabung di koperasi ya. Nah, motifnya apa? Apakah dia hanya sebagai mencari keuntungan saja atau seperti apa? Nah, ini perlu juga kita identifikasi. Dan pengurus nanti ini harus melalui tadi pendidikan anggota ini ya, ini harus bisa memotivasi anggota untuk bisa berpartisipasi. Nah, kira-kira inilah tips yang bisa saya sarankan kepada teman-teman semua bagaimana kita bisa meningkatkan partisipasi anggota. Jadi yang pertama itu adalah kenali dulu partisipasi anggota mana yang lemah di koperasi kita. Setelah itu, setelah kita mengenali partisipasi yang lemah, maka kita bisa mengidentifikasi setelah mengidentifikasi maka kita harus memberikan pendidikan anggota ya, pemahaman. Itu kan pemahaman kepada anggota mengenai tupoksinya, gitu kan, serta bagaimana koperasi bisa melayani kebutuhan peranggotanya. Setelah itu tadi kita bangun sistemnya. Yang ketiga, kenali juga motif dari anggota untuk bergabung koperasi ya, karena ini penting
juga gitu kan. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih banyak atas tanggapan dan partisipasi teman-teman. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya.